Nah, kemudian yang terkait dengan BRICS, tentu BRICS ini ada beberapa negara besar dan BRICS ini hampir 60% dari penduduk dunia ada di BRICS, dan ini benar-benar kerjasama Global South. Dan tentu market besar di sini adalah pertama tentu China, kedua India, dan ketiga adalah Rusia dan Indonesia. Nah, terhadap China kita sudah punya ASEAN FTA dengan China, jadi ini sudah hampir semua sebetulnya aksesnya terbuka, dan kita punya yang perlu kita kembangkan yaitu RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang juga diinisiasi oleh Indonesia, di mana ini adalah kerjasama antara China dengan ASEAN plus Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand. Jadi ini sebuah pasar yang harus kita optimalkan. Dan kemudian dengan Rusia sendiri, Indonesia punya Eurasia. Jadi Eurasia sendiri dengan beberapa negara yang dulunya kita sebut sebagai negara former Soviet, itu negosiasi dengan Eurasia juga sudah 80% selesai. Jadi kalau ini juga kita selesaikan tahun ini, kita akan membuka seluruhnya, dan ini mempermudah kita untuk berbicara dalam konteks BRICS. Nah, dengan India sendiri, kemarin pada saat kunjungan Bapak Presiden, saat Indonesia menjadi guest of honor dari Hari Republik Day di India, kemarin dilaporkan kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo, dan juga Perdana Menteri Modi, bahwa saya dan Menteri Perdagangan akan melakukan tindak lanjut dalam bulan awal Maret untuk menyelesaikan isu-isu perdagangan. Kita ketahui dengan India ada beberapa isu. Pertama tentu terkait dengan bea masuk kelapa sawit yang dibedakan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian beberapa produk kita yang produk manufaktur kita yang juga dikenakan anti-dumping duty oleh India. Bahkan contohnya PVC saja itu kita dikenakan tambahan biaya $200 per ton. Jadi beberapa isu itu diharapkan kita bisa selesai, termasuk juga ekspor koks kita ke India yang biasanya bisa 1,6 juta ton. Itu koks adalah cooking coal yang sudah diproses untuk industri baja. Nah, itu juga diberikan kuota di bawah 100.000, jadi sangat jomplang dibandingkan dengan apa capaian kita dengan India tahun lalu. Jadi kalau kita selesaikan itu semua, maka BRICS itu bisa menjadi pasar kita yang besar, karena tentu produk kita terhadap negara BRICS ini kompetitif. Di lain pihak terhadap negara BRICS itu seperti Rusia, kita membutuhkan bahan baku seperti untuk fosfat, kemudian juga untuk beberapa komoditas lain, gandum, dan juga potas. Jadi banyak hal yang kita perlukan di sana. Kemudian juga dengan BRICS kita berharap bahwa dengan BRICS plus regional agreement lain, posisi Indonesia akan lebih dalam. Jadi tinggal memang yang mesti kita perkuat itu adalah dengan India. Nah, ini yang tentu kita punya trade dengan baik itu dengan India dan yang lain kita masih positif. Jadi kita harus melakukan balancing daripada trade tersebut. Kemudian yang terkait dari konsumsi, tentu konsumsi kita akan genjot kalau daya belinya meningkat. Nah, daya beli ini kan terus kita dorong, antara lain dengan kebijakan termasuk di dalamnya PPH untuk kelas menengah ataupun pekerja dengan gaji di bawah 10 juta untuk sektor padat karya, dan juga untuk kuartal kedua, ketiga, keempat kita akan evaluasi stimulus yang kita berikan di Q1. Jadi ini sambil bergerak kita akan melihat program-program lanjutnya. Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52%. 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa. Kalau nggak, wartawan nggak berasa.
Nah, kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai. Kemudian terkait dengan perang dagang China dengan Amerika ataupun yang lain, memang kita masih menunggu kebijakan apa yang harus kita maksimalkan, namun dengan dibebankannya perdagangan atau biaya masuk terhadap Cina 10%, nah tentu kita harus menjaga perdagangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi kita kunci pasar perdagangan ilegal karena kita tidak ingin barang itu mencari market lain yang besar. Jadi market kita dengan Amerika kan sebetulnya kalau untuk consumer product jumlah penduduknya unda-undi gitu. Jadi kalau kita 280, Amerika 320 juta, dan dari segi consumer product bukan hanya dari segi mereka mengenakan 10%, tetapi dari freight cost ke Indonesia juga jauh lebih pendek, sehingga produk mereka nanti akan sangat kompetitif, tetapi ini yang harus kita jaga. Tetapi memang di lain pihak Cina sendiri atau Tiongkok sendiri membutuhkan barang-barang dari Indonesia dalam supply chain-nya, terutama baja dan turunannya. Sehingga tentu ini semuanya akan kita jaga. Dan bagi Indonesia sendiri terhadap Amerika saat sekarang posisi kita berbeda dengan Vietnam. Vietnam biaya masuknya adalah 0, dan ASEAN itu negara ketiga yang trade-nya positif dengan Amerika. Jadi setelah Kanada, kemudian China, Meksiko, itu ASEAN. Tetapi ASEAN itu yang tertinggi adalah Vietnam. Tetapi Vietnam karena special treatment, maka mereka tetap 0. Sedangkan Indonesia selama ini karena kita GSP-nya tidak diperpanjang sejak Trump 1.0, kemudian dilanjutkan dengan Presiden Biden yang tidak memproses perundingan GSP Indonesia, di mana GSP kan tentunya ada spesial tarif untuk barang Indonesia. Karena tidak dilanjutkan, maka barang-barang kita tetap kena sekitar 10-20%.